Udah kan main-main gender reveal-nya? Nih ada genjer, enak tahu dimasak. Dapur sempit udah kangen kamu ibu owner. Hai guys, kemarin ala-ala jadi ibu ratu, hari ini back to basic. Kita ketemu lagi di dapur sempit. Jalanan menuju dapur sempit nggak begitu jauh, tinggal turun tangga. Jalan sedikit udah deh sampai. 1, 2, 3. Sekarang udah bisa sulap-sulapan ya. Oke, mari kita mulai. Ini genjer yang ada di tanganku. Paling enak kita tumis pakai terasi. Dol dong kalau cuma masak genjer doang. Aku ada jengkol tua. Ini kalau disambal pasti endulita. Lama harus satset, ini udah jam 4 sore. Aku siapin per bumbu-bumbuannya dulu. Enaknya kalau di rumah aku itu si cabai-cabainya ini bawangnya udah pada dikupasin. Jadi kalau aku mau masak tinggal satset, cuci terus di blender. Lama aku siapin dulu bumbu untuk sambal jengkolnya. Guys, sebelum aku pindah di rumah ini, aku itu tim cabai yang digiling pakai batu. Tapi sekarang berhubung penghuni rumah itu belasan orang, jadi nggak sanggup lagi guys. Sekali masaknya itu banyak. Lanjut aku siapin ini bumbu, rencananya aku mau gulai ayam kampung. Percaya nggak, rata-rata yang aku masak ini resep turunan dari mama aku. Dibilang sama orang-orang itu resep masakan ibu itu emang paling diingat sampai kita kapanpun. Relate sama dia aku, makanan yang aku masak sehari-hari itu bener-bener makanan yang terbiasa dari kecil. Resep pun masih autentik, nggak ada yang aku rubah sampai saat ini. Kecuali kalau masakan baru ya yang nggak pernah dimakan masa kecil dulu. Kalian gitu juga nggak sih? Ciri khasnya lagi kalau di kampung aku itu ya apa-apa serba pakai teri. Misalnya aku mau bikin sambal jengkol, itu pasti aku tambahin teri. Ataupun aku mau numis genjer, pasti aku tambahin teri juga. Kalau nggak pakai kayak ada yang kurang gitu loh guys. Oke, disclaimer, ini aku masak nggak sendiri ya. Aku pasti selalu dibantuin sama orang-orang di rumah. Yang salfok ini suami aku bikinin aku Indomaret di dalam rumah guys. Baru opening kemarin. Gak maksudnya dibikinin rak buat naro-naro stok makanan biar rapi. Oke, pertama-tama jengkol tadi kita goreng dulu sampai lembut. Terus ini sembari aku cuci-cuci untuk sayur bakwan. Di rumah nih ya selama bulan puasa hampir tiap hari bikin bakwan. Lanjut, tadi aku didihin air, terus aku rendam pakai air panas si genjernya. Terus aku cuci dan aku remas-remas biar genjernya itu nggak bau langu. Dan ini jengkolnya udah matang, kita angkat terus direndam dulu pakai air dingin biar dia empuk. Itu kuncinya guys, rahasia sambal jengkol kalian tuh kayak pulen banget. Kayak ini aku ambil kuali yang agak besar karena aku mau gulai ayam kampungnya itu kayaknya agak banyak, jadi kayaknya nggak muat kalau pakai kuali ini. Aku tumis dulu bumbu untuk ayam kampungnya tadi. Setelah matang, aku masukin ayam kampungnya untuk diungkep sebentar. Kebetulan tadi aku pesennya ayam kampungnya yang muda banget, jadi gampang lembutnya. Aku di rumah kalau untuk pergulai-gulayan sop itu udah pasti pakai ayam kampung. Kalau misalkan sambel ya nggak apa-apa pakai ayam potong. Sembari gulainya belum matang, aku mau numis si genjernya tadi nih. Aku bilang tadi kan, itu pasti selalu aku tambahin teri, kayak rasanya itu makin nikmat. Dan aku tambahin terasi biar makin nikmat. Rasanya tuh kayak ala-ala cah kangkung tapi ini versi genjer. Nah ini jengkol tadi kita tumbuk, kalian lihat kayak empuk banget kan. Ini masaknya harus cepet sih, jadi warawiri dari tadi kiri kanan. Ini gulainya sembari kita tunggu juga. Udah dikasih santan. Aku tambahin terong biar makin nikmat. Kebetulan terong bulat gak ada, jadi yang ada aja aku masukin. Biasa ini anak-anak aku kalau cium masakan aku terus nanya kapan bisa makan, padahal dia puasa. Saset-saset ini sambal jengkolnya udah OTW jadi nih. Coba kalian lihat betapa nikmatnya sambal jengkol ini. Sembari kompor di luar, bibi lagi goreng bakwan panas-panas. Langsung lari ke dalam untuk bikin leciti. Kadang bosan sama minuman yang bersusu terus bersantan-santan, kita bikin yang fresh sesekali. Bikinnya gampang banget dan rasanya mirip kayak leciti yang sering kita pesen di restoran. Ini kalau kita beli udah berapa? Ibu-ibu kan mikirnya pasti hemat-hemat gitu. Aku sempetin juga bikin fla untuk puding anak-anak aku. Anak aku suka banget sama puding. Ini resep fla aku nemu di TikTok, udah aku patenkan karena seenak itu. Udah jadi tinggal disiram di atas pudingnya. Pudingnya kita beli yang sasetan yang langsung jadi ya guys. Jangan lupa ditaburin keju. Terus udah pada jadi semuanya. Sambal, tumisan genjer, gulai ayam udah jadi, tinggal kita tata di atas meja dan siap dinikmati. Lihat nih guys, bakwan kita panas-panas dipakein cabai rawit. Aduh nikmatnya, kebayang gak sih? Gulai ayamnya juga gak kalah nikmat. Ini semua nikmat mana lagi yang tidak kita syukuri. Alhamdulillah atas rezekinya ya Allah. Akhir kita potong-potong buah. Terus gak lama itu beduk berbunyi, kita berbuka puasa rame-rame. Lihat nih, rumah aku setiap hari udah kayak pasar, selalu rame. Makanya aku tuh semangat banget bikin masakan terus.